Kita lanjutkan di muqaddimah kitab fiqih as-sirah an-nabawiyah. Masih di muqaddimah ya. Sebelumnya kan ada tuh Muqaddimah kitab al-fiqh as-sirah an-nabawiyah. Ini kalau ada yang mau beli ini agak mahal sedikit, 120. Tapi barangnya belum ada lagi. Apa? Iya, Syekh Al-Buti. Barangnya tak ada pula kan? Pesan dulu. Tapi kalau ada yang lebih murah nggak apa-apa. Kalau ada yang lebih murah bisa dapat ya. Kalau sirah Nabawiyah yang terjemahan sama. Asal Al-Buti sama tuh. Al-Buti ya. Kalau Al-Buti itu sama. Sama loh. Mana? Iya. Kayak gitu bukannya. Lihat aja pengarangnya siapa loh. Hantu ini dia apa kan gini. Jadi Ini kemarin kan sudah punya- kita bahas ya. Apabila kita ingin apa namanya kan ada mengumpulkan membicarakan tujuan, membatasi tujuan-tujuan dari penjelasan tentang kepentingan belajar sirah nabawiyah, maka akan dibatasi hanya pada 5 poin saja. Kemarin sudah kita bahas poin pertama dan kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan ke poin yang ketiga. Apa dia? Ayyajidal insan. Manusia itu akan mendapati. Apa itu? Apa dia? Maksudnya manusia itu akan mendapati fi dirasati siratihi alaihi salatu wassalam, pada mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia dapati? Jadi kalau orang belajar sirah itu apa manfaatnya? Apa gunanya kan itu kan? Sama belajar apa sejarah-sejarah kan itu kan. Sekarang manfaatnya apa? Manusia akan mendapatkan dalam belajar itu ma yu'inuhu ala fahmi kitabillah, yang membantunya untuk memahami kitab Allah. Nah, jadi orang belajar sirah itu bisa paham kitab Allah. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim turun pada masa hidupnya Rasul juga. Ada perkara-perkara yang dari Rasul itu ayat turun. Nah, gitu. Tentu nanti kompleks catatannya besar ya. Maksudnya belajar sirah Nabi itu dari segala sisi. Nah, dari hadis Rasulnya gitu kan, semuanya gitu. Wa tadawuqi ruhihi wa maqasidihi, dan membantu seseorang untuk merasakan ruhnya kitab Allah tadi dan maksud-maksud dari apa yang ada dalam kitab tersebut. Kenapa? Karena inna kathiran min ayatil Quran, karena sesungguhnya banyak dari ayat-ayat Quran itu innama tufassiruha wa tujalliha al-ahdath allati marrat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa muwaqifihi minha. Jadi banyak ayat Quran tuh tafsirnya, penjelasannya adalah kejadian-kejadian yang berlalu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang berlalu dengan sikap-sikap Rasul dari ayat-ayat tersebut. Nah, jadi ayat Quran itu ternyata perilaku Rasul ternyata menjadi tafsir ayat. Tafsir ayat. Contoh misalnya apa dia, Pak? Banyak apa ya? Nanti kita ketemukan. Kadang-kadang kalau dipikirkan nggak nampak dia gitu kan. Nah, kalau lewat baru nampak gitu. Yang keempat, ayat tajamma'a ladal muslim, menjadi berkumpul di hadapan seorang muslim min khilali dirasati siratihi, dari celah-celah belajar sirah nabawi itu, akbaru qadrin min al-thaqafati wal ma'arif al-islamiyyati sahihah. Apa dia? Sebesar-besar nilai dari kemajuan budaya dan kemajuan pengetahuan Islam yang sahih tersebut.
hidup Rasul itu seharusnya mendorong orang Islam jadi memiliki kebudayaan yang maju dan pengetahuan yang maju. Nah, ternyata kan kalau kita lihat di masa Bani Abbasiyah puncak ilmu itu kan ada di tangan Islam. Kan itu kan, orang kalau mau belajar ilmu itu harus pergi ke wilayah Islam. Penemu-penemu apa namanya? Teori-teori baru kan dari Islam. Kebanyakan kan awalnya teori-teori dasarnya. Yang paling kita kenal apa? Al-Jabar kan. Banyak lagi kan tokoh-tokoh muslim kan begitu. Ibnu Sina, banyak lah gitu. Sawa'un ma kana minha muta'alliqan bil aqidah, sama saja adakah daripadanya itu berkaitan dengan akidah, awil ahkam atau hukum-hukum, awil akhlak atau akhlak. Nah gitu. Jadi berhubungan dengan akhlak, Islam itu gudangnya saudara. Gudang akhlak itu Islam. Kenapa? Innama bu'ithtu li utammima makarimul akhlak. Rasul itu salah satu tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. La raiba anna hayatahu alaihi salatu wassalam, karena hidup Nabi itu tak diragukan lagi. La raiba, tak diragukan. Hidup Nabi itu innama hiya suratun mujassadatun nayyiratun. Dia itu gambaran yang divisualkan, yang memberi apa namanya kecerahan, pencerahan. Li majmu'i mabadi'il islami wa ahkami, untuk kumpulan prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam itu dari Rasul gitu. Sumber prinsip Islam dari Rasul gitu. Jadi belajar sirah Nabawi itu akan mengumpulkan apa? Sebesar-besar nilai kebudayaan dan pengetahuan. Nah itu dia kan. Orang kalau tak tahu kehidupan Rasul, tak punya pegangan dalam budaya dan pengetahuan dari bagi umat Islam kan. Ayyakuna ladal muallim, bahwasanya adalah di hadapan seorang pengajar. Nah, ini untuk pengajar lagi. Wadda'iyatil islami, juru dakwah. Kita marbuta di sini untuk lil mubalaghah ya. Jadi orang yang memang dia itu juru dakwah al-islami, nisbah kepada Islam, juru dakwah Islam itu yang ada Pak. Numu dhujud hayyun antara iqid tarbiyati wa ta'lim. Numudhuj ya, numudhajun ya, hayyun, jadi percontohan yang hidup. Jadi Rasul contoh hidup, contoh yang hidup. Kita sering mendengar kamus berjalan gitu kan. Nah sekarang contoh hidup, contoh berjalan. Namudhajun hayyun, percontohan yang hidup. Apanya? Antara iqad tarbiyah wa ta'lim, terhadap metode pendidikan dan pengajaran. Coba lihat keberhasilan Rasul mendidik para sahabat. Itu contoh hidup. Belajar itu kita tahu kita hidup Rasul itu, cara ngajar Rasul. Jadi ada kitab dan terjemahan ya, keseharian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari mau tidur sampai mau tidur lagi, itu ada dijual kitab bagus tuh kalau mau dibeli. Al-Yaumiyah min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, keseharian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu apa saja aktivitas Nabi, cara Nabi mengajar, ba'acaru kan itu kan. Falaqad kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mualliman, maka sungguh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mualliman. Muallim, muallim. Kalau di tanah Melayu itu kan ada guru itu muallim kan itu kan. Di Silam itu Tanjung Pura muallim. Ada dulu itu muallim Ja'far. Kapal. Orang kapal muallim juga. Pengajar. Nasihan, pemberi nasihat. Murabbian, pendidik. Murabbi, yang biasa liqa ya kan, murabbi. Kemudian apa lagi ya?
fadilan yang utama. Lam ya'lu juhdan, tidak menampakkan tidak menyimpan. Lam ya'lu juhdan, tidak menyimpan kerepotan. Rasul tak pernah susah fi talammusi ajdat turuqis salihah, pada memakai metode layak yang paling tepat. Ajda paling tepat, at-turuq metode salihah yang layak. Ila kullin, kepada masing-masing, minat tarbiyati wat ta'lim, dari pendidikan dan pengajaran, khilala mukhtalafi marahil da'watihi, di sela-sela aneka ragam fase-fase dakwahnya. Jadi Nabi itu punya metode yang tepat, dengan metode yang berbeda-beda tapi tepat juga. Tepat guna, tepat sasaran. Nah, gitu. Dan kita sekarang kalau lagi normal, metode kita luring kan? Luring kan apa ya? Luar ruangan kan? Luar jaringan. Kalau lagi corona daring kan gitu. Kalau lagi mau refreshing touring kan gitu. Kemudian wa inna min ahammi ma yaj'alu siratahu wafiyatan bitahqiqi hadhihi al-ahdab kulliha. Dan sesungguhnya termasuk dari sepenting-penting perkara yang menjadikan sirah Nabi itu wafiyatan, mencukupi untuk bitahqiq, untuk mencapai tujuan-tujuan ini semuanya. Apa dia? Anna hayatahu syamilatun likulli nawahil insaniyati wal ijtimaiyah. Itu kehidupan Rasul tuh mencangkup setiap bidang-bidang kemanusiaan dan sosial, kemasyarakatan. Jadi hidup Rasul itu udah komplit, Pak. Kita mau jadi apa? Mau jadi ustadz, ya kan? Nah, contoh Rasul. Mau jadi pemimpin, contoh Rasul. Mau jadi guru, contoh Rasul. Mau jadi pedagang, ya kan? Rasul berhasil waktu itu. Nah, jadi semuanya dapat dari Rasul. Allati tujadu fil insan, yang didapati ya bidang-bidang itu pada manusia, min haitsu innahu fardun mustaqillun bidzati. Jadi dari atau sekira-kira di mana manusia itu adalah fardun, pribadi yang mustaqillun, yang mandiri, bidzati, pada dirinya. Au min haitsu innahu 'udwun fa'alun fil mujtama', di mana dia itu adalah anggota yang sangat berpotensi di masyarakat. Ada orang yang pribadinya itu mandiri, punya keunggulan. Ada orang yang di tengah-tengah masyarakat dia punya peran. Semuanya pada Rasul. Nah, gitu Pak ya. Komplit. Nah, gitu. Nah, jadi Pak, inilah kira-kira apa gunanya kita tuh belajar sirah nabawi. Nah, jadi bukan hanya untuk menghafal kejadian Rasul, tapi banyak sekali manfaat dari belajar sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian saja. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.